Mungkin saat ini Yusri ini sudah banyak dikenal ya Mas ya. Alhamdulillah dari produknya Yusri ini banyak yang pakai. Nah, terutama untuk restoran-restoran yang ada di Jabodetabek, itu mereka pakai produk kita karena lebih praktis. Jadi mikirnya mereka memotong kos penyembelihan, belanja, ungkep, itu kan semuanya kos dan waktu Mas. Hari ini aja Alhamdulillah kita kirim pagi tadi 500 pack Mas menuju ke Samarinda. Itu nilai kecil ya Mas, dengan market size frozen di Indonesia aja ya Mas, itu mencapai angka 200 triliun Mas. Iya, market size-nya untuk frozen food Mas. Nilai segitu tuh kecil banget. Makanya kenapa kan produk frozen kan kayak sustainability ya Mas. Biayanya BPOM itu cuma 500.000 untuk UMKM. Yang mahal itu sarana prasarananya. Karena ada syarat-syarat dari BPOM yang harus diterapkan. Contoh lantai harus seperti ini, ya kan atap harus begini. Nanti posisi kamar mandi begini, tempat cuci harus begini. Nah, otomatis kan itu akan merubah dari desain. Misalkan ini kan rumah ya Mas, yang saya rubah jadi pabrik. Otomatis kan semuanya berubah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Primasaputra. Akrabnya saya biasa dipanggil Mas Wi atau Pak Wi, seperti itu. Jadi kita itu usaha sekarang Mas, ya, yang lagi benar-benar kita tekuni itu ada di pengolahan hasil ternak unggas. Jadi berupa food manufaktur untuk mengolah daging bebek dan ayam kampung untuk menjadi frozen yang siap saji, seperti itu. Jadi kita itu punya usaha, bahan bakunya ini sudah diungkep, sudah dibumbu, seperti itu. Jadi siap untuk dimasak, digoreng, atau dibakar. Kalau kita ada di Blitar Mas, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Sulawesi, Perumahan Singgasana Rama, Blok C1 nomor 23. Home Industry, betul. Memang kita itu lebih fokus di ungkepan, penyedia daging bebek dan ayam kampung ungkep frozen siap saji. Kita itu yang pertama tadi ya Mas ya, awalnya kan kita memang produksinya bebek frozen ya, bebek ungkep frozen, terus ada juga ayam kampung ungkep frozen, ada juga ayam broiler ungkep frozen, terus ada juga kayak sambel-sambelan, karena kan memang kalau misalkan ini digoreng kan tanpa sambel kan kurang nikmat Mas. Jadi ada sambal merah, ada bumbu hitam khas-khas kayak Madura-Madura gitu. Terus setelah itu ada bumbu kuningnya. Nah, terus ada juga karena kita kayak ini loh Mas, lagi bikin kayak kremesan. Nah, kita packing juga seperti itu Mas. Terus kita juga punya produk yang retort ya. Retort itu yang memang siap saji tapi tanpa masuk freezer. Saya kemas dalam bentuk satu saset, jadi sekali makan. Habis itu ada masakan-masakan kayak bebek rica, ada rendang bebek. Saya memulainya itu di tahun 2016 itu saya peternak Mas. Saya sampai sekarang ini adalah peternak bebek dan ayam kampung. Terus kan biasanya itu saya itu sebagai peternak itu kan apa ya Mas? Memelihara bebek kecil, apa kalau orang bilang itu di sini kan DOD gitu kan ya, bibitnya. Kalau sudah besar di usia 40 hari itu baru kita jual ke tengkulak biasanya. Cuman kan memang kita itu sebagai peternak itu kan tidak bisa membuat harga sendiri ya kan Mas ya. Artinya harga itu manut sama tengkulak, manut sama pasar. Sedangkan kendala-kendala dari peternak itu kan ada kenaikan bahan pakan ternaknya. Belum lagi mortality atau nilai kematiannya bebeknya ini, seperti itu. Terus berangsur bertahun-tahun sampai dengan tahun 2020 itu kan pandemik datang. Setelah pandemik datang itu otomatis kan tidak ada tengkulak dari orang luar karena ada aturan negaranya kita kan menjalani PPKM, pembatasan ya. Jadi tidak ada tengkulak dari luar kota itu datang ke Blitar Mas. Sedangkan bebeknya kita itu semakin lama semakin besar. Pada saat itu saya populasi ada 8.000 Mas. Lah begitu semakin besar kan otomatis menggerus keuangan untuk membeli pakan. Ngopeni neh Mas, kan gitu. Jadi ada kebutuhan akan pakan ternaknya kita belikan biar ternak ini kan tidak mati, seperti itu. Mau tidak mau pada akhirnya saya berpikir untuk ya sudah potong
seperti itu mas. Kita harus potong ini bebek, kalau nggak gitu sudah makin habis ini uang ini, seperti itu. Karena kan memang apa ya mas, sebenarnya kalau dibilang seketika itu ada yang kan estafet ya mas. Jadi berapa ribu dulu kita potong, setelah itu baru kita yang adik-adiknya ini nunggu waktu potongnya, kita potong lagi lah gimana. Kan pandemi kita kan nggak pasti ya mas, waktunya kan nggak pasti. Belum tahu kapan berakhir saat itu kan gitu. Jadi kita memang benar-benar harus mengamankan ini yang saya punya, berarti ya sudah kita potong. Nggak ada. Saya masukkan freezer mas. Karena satu, saya nggak bisa masak mas. Jadi pikiran untuk memaking itu belum ada saat itu. Kan saya sudah di ibarat kata itu sudah di zona nyaman mas. Gimana ya? Cuman memelihara bebek, setelah itu besar diambil tengkulak. Gitu terus mas. Setiap bulan, setiap 40 hari. Apalagi estafet ya, setiap minggu ada panen, gitu. Ya, alhamdulillah ya mas. Tapi akhirnya namanya usaha dicoba juga gitu. Pada akhirnya kita masukin freezer mas. Soalnya apa? Kita nggak tahu ini bebek mau diapakan saat itu. Jadi masak nggak bisa, kita mau ngapain juga nggak bisa, nggak ada ilmunya. Ya ilmunya cuma itu tadi, memelihara, setelah itu jual tengkulak. Nah terus kan kebiasaannya orang pandemik saat itu kan ngelihatin YouTube. Kepikiran ada bisnis ungkepan. Pas persis mas, ngelihat di YouTube itu ada bisnis ungkepan. Penasaran kita coba cari-cari referensi. Ya, karena namanya nggak bisa masak, yang kita cari pertama apa mas? Buku resep. Resep gimana caranya masak bebek. Karena gini, bebek itu nggak mudah kayak ayam. Kalau bebek itu wah tricky mas, banget. Kalau nggak betul amis, apek, ya kan? Setelah itu alot, wah itu sudah macam-macam kalau bebek. Memang kenapa pada saat saya belum ada resep itu tadi, belum mau beli, kita coba masak. Alot mas, baunya luar biasa memang. Itu bebek itu kan gitu, nggak kayak ayam muda. Setelah itu kita cari-cari referensi, ada orang jual resep by e-book ya mas. Kalau zaman dulu, waktu apa pandemi itu, harganya mas 1,5 juta kalau nggak salah. Iya, namanya orang usaha. Di pandemi kan jadi aja gitu kan mas. Alhamdulillah saya coba mas, niat. Karena kan freezer makin penuh juga mas, saya kan juga nggak punya freezer banyak kan, terbatas juga. Sedangkan yang adik-adiknya ini juga bakal mau gede juga kan gitu ya. Setelah itu saya beli 1,5 juta. Saya baca. Oh alhamdulillah mas, tetap nggak enak mas. Padahal udah beli, pikiran jelek saya, ya, ini seuzon mas, wah ini yang jual ini apa ya, bujui apa saya yang nggak ahli gitu mas. Tapi ya alhamdulillah. Kelihatan lah kalau itu ungkepan. Meskipun rasanya itu masih ngalor ngidul. Saya coba tes marketnya, bukan tes market ya, tes rasanya itu ke saudara-saudara. Saya kasih di tetangga, saya kasih di saudara juga, ke ada Bude, ada Pak D, ya, ada kakak, ada adik yang memang di daerah sekitaran tempat produksi. Di rumah gitu ya pada saat itu. Iya betul. Kurang gurih, kurang meresap bumbunya. Mungkin saat itu pada akhirnya saya berusaha mas, terus menerus mencoba ya kan, nyoba terus piye parane ben rasa iki sok cocok. Soalnya saya mikirnya cuma satu, gimana caranya ini keluar dari freezer, dibagi-bagi ke orang. Saya pernah mas, ada beberapa bagian yang saya bagi. Memang nggak ada yang bisa masak mas, maksudnya kan sulit gitu loh. Terus akhirnya saya coba. Saya kenal satu orang pada saat itu bekerja di rumah makan di luar pada saat itu. Saya coba belajar di situ. Oh begini mas, begini lah itu dasarnya. Kita coba, alhamdulillah empuknya dapet. Setelah itu ada rasa juga yang oke, ini cocok. Lebih kalau dari 100 kali aja lebih itu mas. Bener mas, sekitar 7 bulan saya mas, luar biasa mas. Memang iya. Setelah itu mas, setelah 7 bulan dapat, belum berhenti sampai situ mas. Saya harus memikirkan namanya packaging mas. Gimana caranya produk ini kalau sudah diungkep, divakum yang aman seperti apa? Mikirnya mas, namanya kita modal juga nggak banyak. Beli yang vakum paling murah itu loh mas, 200 ribuan. Ngungkep 5, ngungkep 7, ngungkep 10 masih bisa. Ngungkep 20, 25 rusak mas. Karena kan memang untuk rumahan ya seperti itu. Berangsurlah. Coba beli yang lebih mahal lagi, seharga 1,5 juta saat itu, mencoba ya. Cuman aneh ini alat ini mas, begitu saya beli kok plastiknya khusus, harus beli di tempat itu juga. Wah itu. Terus setelah itu mas, nggak apa-apa tapi aman untuk plastiknya. Setelah itu, kalau sudah ngungkep sekitar 20, mesin ini panas. Kalau panas mas, nggak bisa dipakai, harus berhenti dulu. Nah, sedangkan kita kan harus ngungkep banyak ya, bukan banyak ya, tapi lebih ke kayak misalkan 50 atau 100 ungkepan. Saya beli lagi mas.
yang sama, 1,5 jam, jadi 2. Kalau satu panas, saya kipasi. Saya kipas angin. Pindah sebelahnya. Gitu terus. Sampai alhamdulillah produk kita sudah di packing, mulai dipasarkan. Saat itu juga didukung sama, dulu itu kalau pandemik ada beberapa ekspedisi itu yang menawarkan jasa pengiriman dingin yang 1 hari sampai pada saat itu, Mas. Dan murah. Mereka kan memang mengejar kuantitas ya, Mas. Dan makanan frozen itu kan lagi meningkat ya, lagi naik daun banget. Nah, disitulah kita mencoba pemasaran lewat Facebook, lewat Instagram, buy online. Orang Japri pengen ngincipin. Akhirnya kita pakai itu. Lah, mau nggak mau, Mas, pada akhirnya kan sudah banyak ini. Kita belilah yang agak mahalan dikit, tapi belum industri saat itu. Cerita awalnya begitu. Momentumnya yaitu tadi, pada saat orang membutuhkan bahan makan yang praktis. Pada akhirnya dengan bahan makan praktis, mereka nggak perlu belanja ke pasar, karena kan memang masih pembatasan saat itu, Mas. Makanan-makanan praktis jadi luar biasa, permintaan makin meningkat, diminati. Disitulah momentumnya kita tumbuh, Mas. Awal kalau nggak salah di daerah Jogja sama Karawang, itu yang Jogja 100 pack, yang Karawang 200 pack, Mas. Saat itu memang dari kita banyak, dan pekerjanya masih saya dan istri, Mas. Belum punya pegawai. Jadi sampai tengah malam saya making, saya masak gitu. Terus habis gitu saya nimbangi kan gitu kan. Itu kan packagingnya kan 1 ekoran gitu, Mas ya. Saya potong jadi 4. Jadi biar orang itu memudahkan orang untuk mengkonsumsinya seperti itu. Dan itu saya alamin. Tidurnya iya, Mas, tidur. Cuman jam 1 malam, jam 2 malam tidur ayam, betul. Jam 4 sudah bangun subuh lagi. Kurang lebih 2 bulan, Mas. 2 bulan pada akhirnya kita berani manggil pegawai ya, bukan pegawai sebenarnya, lebih kayak bantuan ya. Ayo yang mau bantu, nanti bantu kita untuk packaging, bantu kita untuk ngungkep. Maksudnya ngungkep itu kayak ngaduk ungkepannya seperti itu, Mas. Akhirnya kita satu-satu kita panggil pegawai. Akhirnya kita menambah lagi pegawai lagi. Alhamdulillah dikasih sehat, alhamdulillah. Pada saat itu ya, Mas. Wah, tapi kalau dibilang sehat sih, sehatnya sehat ya, Mas. Cuman pada saat itu kok diiringi dengan asam lambung naik. Ada mungkin kecapean ya, Mas ya. Gak pernah, terus ternyata kok waduh ini gimana nih, apa telat makan atau apa gitu. Aduh. 2021 awal itu saya betul-betul merasakan sebenarnya rezekinya nikmat, Mas. Ya kan, nikmat rezeki luar biasa. Tapi memang harus dilaluinya. Nggak pernah membayangkan ya, Mas. Yang jelas awalnya itu tadi, tujuan saya gimana caranya saya menghabiskan belehannya bebek itu tadi di dalam freezer. Ternyata bisa jadi usaha, Mas. Mungkin ya, Mas, jalannya Allah ya. Artinya pandemik, banyak sekali orang-orang yang mengalami rezeki yang luar biasa, rezeki pandemik ya. Itu tidak disadari. Lah, pada akhirnya saya bersyukur saya harus melewati pandemik karena saya pada akhirnya bisa mengelola hulu hilirnya dari peternakan bebek hingga penjualan resto ya, Mas ya. Jadi tahun 2016 itu saya memutuskan untuk resign dari satu pekerjaan. Saya dulu itu bekerja di Surabaya, Mas. Di salah satu perusahaan milik daerah ya. Mulai tahun 2009 sampai tahun 2016. Nah, memutuskan tahun 2016 pulang ke Blitar. Terus pada akhirnya kok, karena kan saya sering ngomong-ngomong sama temen, kok kayaknya Blitar, lah Blitar ini kan sentra peternakan terbesar tuh, Mas, di Indonesia, Mas. Saya tuh diginikan sebenarnya awalnya tuh sama temen saya itu, Mas Wi, nggak pengen jadi peternak loh. Itu kenapa, Mas? Lah saiki asli ini Blitar orang jadi peternak, orang kecipratan gitu, Mas. Wah, akhirnya kok, oh iya ya, kenapa kok saya nggak pikir jadi peternak, malah saya pergi ke Surabaya, kerja di Surabaya gitu. Dulu itu saya kerja di pasar, Mas. Di Surabaya itu. Narik karcisnya, narik retribusi saya dulu. Di Pasar Kapasan dulu saya penempatannya. Di Surabaya. Masuknya jam habis subuh pas saya berangkat. Kalau nggak habis subuh, pedagangnya hilang semua. Saya yang dimarahi sama kepala pasarnya. Wah, ini kemana ini? Capek, Mas. Capek banget. Karena pedagang itu nggak ada libur ya. Jadi Sabtu Minggu itu tetap masuk. Jadi kita sebagai pegawai, ya Sabtu Minggu juga masuk. Juga gini sih, Mas. Saya itu kan hari Senin sampai Jumat itu kan di Surabaya. Sabtu, Minggu kadang pulang ke sini, karena kan istri di sini, Mas, di Blitar. Nah, jadi LDR itu. Akhirnya saya memutuskan untuk, ya sudahlah, saya yang resign, saya yang pulang ke Blitar, nanti
kita mikirlah gimana caranya nanti di Blitar kita bertahan hidup seperti itu. Setelah recent tahun 2016 ya adalah uang-uang tabungan gitu Mas ya. Saya buat sewa tempat. Nah, sewa tempat ini bayarnya juga nggak gede ya Mas ya. Kita coba berunding sama yang punya tempat itu kayak bagi hasil lah. Nanti kalau saya ngopeni 100 panen ini, terus setelah itu nanti ayo bagi hasil seperti itu. Saya ngelola nanti kita bagi hasil ya gimana enaknya gitu kan. Buat itu mulai dari 100 dulu Mas. 100 alhamdulillah berhasil, kita nambah 200. 200 berhasil 300 begitu terus sampai dengan alhamdulillah di 8.000 saat ini. Mungkin saat ini Yusri ini sudah banyak dikenal ya Mas ya. Alhamdulillah dari produknya Yusri ini banyak yang pakai. Nah, terutama untuk restoran-restoran yang ada di Jabodetabek itu mereka pakai produk kita karena lebih praktis. Jadi mikirnya mereka memotong kos penyembelihan, belanja, ungkep, itu kan semuanya kos dan waktu Mas. Lah memang mereka menyadari bahwa dengan memakai produk ini tuh lebih memudahkan industri kuliner untuk memperlancar usahanya mereka. Memangkas waktunya mereka, memangkas biaya penyiapan bahan bakunya juga. Sekarang di posisi seperti itu. Pasar yang paling kencang itu di Jabodetabek, Mas. Karena kan orang semuanya kayaknya ngumpul di sana ya, Mas. Alhamdulillah di Kalimantan kita ada di Samarinda, terus di Sulawesi kita ada di Makassar. Untuk pusatnya ya, Mas. Kalau di Jawa Tengah itu ada di Jogja, terus untuk di Jawa Timur kita sendiri yang untuk mendistribusikan di Bali sama di NTB, sama Sumatera Mas. Sumatera itu di Palembang. Kita satu hari bisa nyampe sekitar 1 ton Mas. 1 ton itu kurang lebih 2000 pack sehari Mas. Alhamdulillah, karena memang kita kan nggak bekerja sendiri ya Mas ya. Artinya dari pemotongan pun kita kerjasama dengan pemotong-pemotong seperti RPH. Terus setelah itu di sini cuman cuci, ungkep, packing, selesai. Jadi industri ini itu sebenarnya yang bikin sulit, yang bikin lama itu di pemotongan Mas. Dan pemotongan itu sudah ada yang mengatasi sendiri. Menurut saya kalau awal Mas, mengawali pasti iya ya Mas ya. Karena apa? Yang jelas kita itu bekerja sendiri. Bekerja sendiri itulah yang memang memakan banyak waktu, banyak tenaga, banyak biaya juga. Kalau memang pengusaha pada akhirnya itu dikerjakan sendiri, kedepannya itu kita akhirnya tahu Mas, yang dibutuhkan kita belajar delegasi, kita akhirnya ambil orang untuk mengisi pada saat itu yang kita lakukan ini terus diisi sama orang. Kita akhirnya kan pekerjaan kita berkurang lagi. Yang dulunya nggak tidur itu Mas ya, akhirnya kita bisa tidur karena ada orang yang membantu kita untuk mengerjakan. Selama kita tidak mampu untuk mendelegasikan ke orang, ya selamanya pengusaha itu akan seperti itu Mas. Akan bekerja sendiri, capek, harus mengalami masa-masa pahit. Iya, selalu dialami Mas. Pasti Mas. Makanya saya tuh ada kalimat yang ngomongin masalah nggak apa-apa gagal, coba lagi. Nggak apa-apa gagal, coba lagi. Itu untuk orang kaya Mas. Tapi kalau untuk orang yang modal pas-pasan Mas, gagal itu kayaknya jangan, harus hati-hati. Kayak gitu. Memang Yusri sendiri itu kan lebih ingin bermanfaat untuk banyak orang Mas. Jadi produk-produk kita itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti apa? Yaitu tadi praktis. Orang itu sekarang waktunya juga sudah sangat padat ya Mas. Nah, terus kita menyediakan produk-produk yang aman, produk yang higienis, produk yang gampang untuk dikonsumsi, singkat kan gitu. Pada akhirnya hanya 5 menit, 10 menit sudah tersedia itu di meja. Akhirnya kan tidak membutuhkan banyak waktu. Terus ya itu tadi yang saya katakan bisa memberikan solusi kepada dunia industri kuliner. Karena apa? Untuk memangkas waktu, untuk memangkas biaya produksi, memangkas juga biaya-biaya yang lain lah seperti itu. Jadi kita ada untuk itu Mas memang. Tinggal goreng aja. Saat ini ya Mas, karena kita ada ruang sterilisasi, jadi di sini itu kita aman di suhu ruangan sampai dengan 3 hari. Nah, karena kita punya metode sterilisasi dengan memakai vakum sealer ya.
yang kita memang benar-benar kedap udara, baru kita kasih untuk kemasan luarnya. Jadi ada kemasan dalam, ada kemasan luar. Jadi aman seperti itu, Mas. Kalau di freezer bisa 1 tahun lebih. Aman, Mas, kalau di freezer. Tidak ada pengurangan rasa sama sekali. Dan itu sudah tervalidasi, Mas. Mungkin di ruangan sterilisasinya ya, Mas, yang jadi penting ya. Karena pada saat sesuatu yang panas langsung dimasukkan ke dalam suatu kemasan, ini yang justru membuat bahan ini lebih mudah busuk. Yang kedua, harus ada pendinginan cepat. Pendinginan cepat itu membutuhkan kayak ruangan, kayak apa ya Mas ya, freezer blasting lah seperti itu. Jadi bisa cepat untuk pendinginannya baru dimasukkan. Dan yang jelas untuk orang-orang yang di bagian produksi atau bagian packaging itu, dia itu harus memakai penutup mulut karena ternyata dari riset itu yang bikin makanan cepat basi itu ada di kontaminasi nafas dan air liur manusia saat kita tidak sengaja untuk memercikannya seperti itu. Jadi itu yang harus dijaga. Memang Blitar itu kan sentra peternakan ya Mas, bebek. Jadi di sini itu bahan baku itu berlimpah. Dari keberlimpahan bahan baku ini pada akhirnya kan ya mungkin ini orang juga gampang ya Mas untuk mengolah, maksudnya mengolah itu kayak masak sendiri karena bahan baku ada. Kalaupun nggak bisa, kalau di Blitar ini Yusri ini ada tempat makan Mas. Mungkin lakunya di situ. Ya ada juga sih beberapa segmen yang membeli frozen tapi tidak sebanyak yang ada di luar. Nah kalau di luar itu kan produk seperti ini tuh kan jarang ada Mas. Karena apa? Bahan bakunya kan sulit didapat juga gitu. Mungkin ya orang-orang Blitar sendiri ya belanjanya kalau saya kan punya food court ya Mas, bukan punya food court kayak rumah makan kecil ya. Terus orang makanlah di situ, seperti itu Mas. Mungkin di situ ya. Kalau dibilang segmennya Yusri, orang banyak bilang memang menengah ke atas Mas. Jadi memang Cita itu jualnya itu di atas harga 80.000 ya Mas, 1 ekor ya kan. 1 pack antara 90.000 untuk bebek dan ayam kampungnya itu kita jual hampir sama sih Mas. Sama kita jualnya di angka 90 juga ayam kampung dan bebek itu 90 ribuan. Mungkin price itulah yang justru ada beberapa orang yang waduh kok mahal ini seperti itu. Tapi saya percaya dengan harga seperti itu akan ada segmen sendiri karena kan kita buatnya kan juga berbentuk higienis juga, kita juga sertifikat sudah lengkap semuanya. BPOM dan HACCP kita alhamdulillah sudah ada. Karena tantangan dari industri pangan ini yaitu tadi menjaga makanan higienis karena kan dikonsumsi orang ya Mas. Yang kedua bukan hanya tentang halal, tapi toyib juga dibawa Mas. Halal tok nggak ada toyib juga nggak bagus. Seperti itu. Jadi ini harus saling berkaitan. Makanya rumah produksi kita harus benar-benar tersertifikasi. Seperti itu. Jadi kiat-kiatnya Yusri sendiri untuk bisa menuju ke sana, yang pertama kita itu kan banyak berkecimpung berkolaborasi dengan para lebih ke kayak dinas, pemerintahan, kementerian, itu kan juga secara tidak langsung kan membantu kita ya Mas, memfasilitasi dengan membuka akses pasar ya kan. Terus setelah itu juga kita itu karena saya sendiri orangnya nggak mau diam, pengen suka belajar, pada akhirnya ini loh Mas ngikut-ngikut ya beberapa kayak kompetisi bisnis yang pada akhirnya nanti dapat hadiahnya kadang ada exposure secara besar dan gratis seperti itu. Nah itu kita manfaatkan seperti itu. Alhamdulillah mulai tahun 2023 kita sudah meraih juara 1 Pangan Award Mas. Jadi secara nasional ya Mas ya. Terus kita juga ada beberapa kompetisi yang diadakan oleh BUMN seperti kayak Pertamina, kita juara di kategori Go Global juara 3 nasional. Terus ada juga dari BJB Bank Jawa Barat saat itu, ada juga dari BSI lah, itu yang kita ikuti Mas, seperti itu. Karena apa? Yang pertama yaitu tadi exposure itu jelas. Yang kedua pada akhirnya kan produk kita tervalidasi Mas. Pada saat juri-juri itu tadi tahu tentang produknya kita, rasa dicicipin kan gitu ya, dan merasakan enak, merasakan ini oke, ini seperti itu. Akhirnya produk kita tervalidasi, kita bisa bercerita tentang bisnis, kita bercerita tentang hulu hilir dan diterima, kita juga bisa cerita tentang plan ke depannya seperti apa, dan alhamdulillah kita bisa meraih juara itu. Tapi niatnya kita untuk mengikuti itu tadi itu Mas, lebih ke validasi. Karena kalau kita bikin produk kan bukan kita sendiri ya Mas, bukan untuk diri kita sendiri. Ternyata kan produk ini kan dipakai sama banyak orang Mas. Nah sekarang siapa yang untuk memvalidasi itu siapa lagi gitu. Kalau ternyata kita
kita langsung jual ke konsumen? Ya bisa, banyak kan gitu. Cuma resikonya kalau enak ya alhamdulillah pasti akan diceritakan ke siapa-siapa. Kalau nggak enak ya juga sama resikonya, juga bisa diceritakan ke siapa-siapa. Nah mungkin cara saya untuk memvalidasi produk-produk itu, saya ikut beberapa event-event seperti kompetisi-kompetisi bisnis ini. Seperti itu sih Mas. Hari ini aja alhamdulillah kita kirim pagi tadi 500 pack Mas menuju ke Samarinda. Itu nilai kecil ya Mas. Dengan market size frozen itu mencapai di Indonesia aja ya Mas, itu mencapai angka 200 triliun Mas. Iya, market size-nya untuk frozen food Mas. Nilai segitu tuh kecil banget. Makanya kenapa kan produk frozen kan kayak sustainability ya Mas. Mereka nggak pernah mati, nggak tak lekang oleh waktu lah ibaratnya. Itu bisnis frozen food. Memang iya, ada juga segmen-segmen yang menilainya begitu, dan ada juga segmen-segmen yang memang masih mengkonsumsinya meskipun mereka tahu resikonya. Apalagi ya produknya Yusri ini kan bukan ultra proses ya Mas. Jadi produknya Yusri ini real food. Jadi memang di situ nutrisinya utuh, vitaminnya utuh kan gitu. Jadi kandungannya utuh. Jadi kita tidak mengolah, tidak menambahi seperti zat pengawet, karena kita kan memang tidak menggunakan zat pengawet seperti itu. Jadi aman untuk dikonsumsi. Yang jelas karena Mas, food manufaktur itu kan kaitan dengan yang akan dikonsumsi oleh orang. Artinya kita bertanggung jawab penuh dengan keamanan pangan. Kalau sudah berbicara masalah keamanan pangan, otomatis dari sarana prasarana itu yang bikin mahal. Kalau orang bilang memang begini, Mas, BPOM ini jari ini larang. Loh, siapa yang bilang? BPOM itu murah Mas. Biayanya BPOM itu cuma 500.000 untuk UMKM. Yang mahal itu sarana prasarananya. Karena ada syarat-syarat dari BPOM yang harus diterapkan. Contoh, lantai harus seperti ini, ya kan, atap harus begini, nanti posisi kamar mandi begini, tempat cuci harus begini. Nah otomatis kan itu akan merubah dari desain. Misalkan ini kan rumah ya Mas, yang saya rubah jadi pabrik, otomatis kan semuanya berubah Mas, kan seperti itu. Nah dari perubahan-perubahan itulah yang memakan banyak biaya. Biayanya itu cari modalnya ini ya luar biasa. Kalau dibilang dari mana ya itu tadi Mas, alhamdulillah kita ngumpulin dari sisa-sisa untuk saat ini ya Mas ya, ngumpulin dari ya alhamdulillah dari laba, kita kumpulin sedikit demi sedikit, habis itu kita adain perbaikan lama Mas, memang telaten. Jadi dulu di waktu tahun 2021 itu kan ada pernyataan bahwa frozen itu harus ada BPOM. Ini pada saat saya mengawali dulu ya Mas. BPOM kalau nggak ada BPOM nanti akan dilaporkan ini. Entah itu sama LSM, entah itu nanti ada kepolisian kan gitu kan Mas ya. Banyak yang kena Mas seperti itu. Ya kan, banyak kan. Nah, ada kasus-kasus seperti itu. Kan kita takut Mas jadinya. Mau nggak mau Mas, pada akhirnya sebenarnya kita tuh tahu ya Mas, kalau itu salah, tapi namanya godaan Syaitoni Rojim ya Mas ya. Dan untuk mempercepat itu ya kan, akhirnya saya pinjam bank pada saat itu. Pinjam bank untuk membangun biar prosesnya itu cepat. Dulu tempatnya bukan di sini Mas, ada tempat di Jalan Ciliwung. Tempatnya ada tempat kosong gitu, saya bangun. Oke lah, kita akhirnya kan uang itu ada Mas, uang itu cair, terus habis gitu kita bangun jadi nekat Mas, nekat. Pokoknya BPOM keluar dulu. Ternyata memang benar Mas, BPOM keluar sudah, alhamdulillah. Karena kita tahu konsekuensinya Mas, kalau Allah sudah turun tangan. Ini pelajaran hidup buat saya. Kalau orang sudah ngajak perang sama Allah Mas, mau entah itu lama, entah itu cepat, pasti akan diambil. Bagaimanapun caranya. Pada akhirnya apa Mas? Bangunan yang saya bangun tadi dengan uang pinjem ya Mas, diambil alih orang Mas. Jadi sebenarnya kalau diambil oleh orang itu kayak gini Mas. Karena kan itu kan perkampungan Mas. Perkampungan itu otomatis kan dari pembuangan limbah itu kan menggenang ya Mas. Kalau menggenang itu kan otomatis kan nggak bisa baunya untuk air cuciannya dan segalanya. Pada akhirnya kan ada protes Mas dari warga sekitar pada saat itu. Dari warga sekitar akhirnya kan datang Mas. Ya ada laporan ke RT, ada laporan ke RW. Mau nggak mau kan ya di sana gimana caranya Mas? Nggak ada tempat untuk membuang cuci. Padahal kan cuma cuci bukan darah gitu. Tapi kan tetap akan menggenang. Setelah itu ya mau nggak mau kita akhirnya mikir ya sudah. Kalau nggak bisa dilanjut kita cari tempat lain aja. Kayak gitu. Nah nyari tempat lain itu pada akhirnya saya cuma punya satu Mas. Yang nggak ada utang. Rumah saya Mas. Yang sekarang alhamdulillah jadi pabrik ini Mas. Akhirnya mau nggak mau saya pindah tempat Mas, padahal sudah saya bangun, sudah BPOM Mas, saya pindah rumah Mas. Produksinya pindah di rumah saya. Akhirnya kan bukan bikin lagi Mas. Satu, saya buatnya tidak mau pakai uang bank, kapok saya Mas. Seketika Mas, 150 juta saya bangunnya itu Mas. Makanya itu kadang saat kita meremehkan hukum
Allah berjalan mas. Jadi ya itu nggak nyangka mas. Secara ya mas ya, bangunan itu jadi megah. Apa sih coba yang menghalangi kita untuk produksi di situ? Nggak ada mas, kayak nggak kepikiran. Lancar-lancar aja. Tapi ternyata dari kelancaran itu Allah menguji kita. Oh ternyata lancarmu itu karena tidak ada ridho dari Allah. Makanya kadang kalau kita belum mampu, janganlah dipaksakan untuk mampu. Jadinya ya itu mas. Akhirnya mau nggak mau saya sempat sama nyonya saya tuh sudahlah, kalau memang kita nggak ada tempat seperti dulu lah. Meskipun pasarnya justru udah jalan ya mas, daripada nanti kita mau ambil ini, ambil tempat di mana, kita utang lagi, kan sayang mas. Ada WA masuk, mas kirim dong bebek saya habis, ayam kampungnya habis gitu. Wah, saya mikir mas. Pada akhirnya ya itu tadi sama nyonya, ya gimana? Akhirnya gimana kalau di rumah aja? Hah, di rumah? Beneran di rumah? Iya, garasi kita coba kita jadikan tempat sudah beneran. Gimana lagi? Nanti dengan uang kita tabungan, kita pelan-pelan bangun. Belakangnya nanti bentuknya seperti apa, seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini lancar mas, tanpa pinjaman bank lagi mas. Dan lunas dari usaha ini mas, sekitar 1 tahun mas, cepat mas. Alhamdulillah saat kita beradam ya mas, niat Allah akan memberikan jalan ceritanya dengan caranya mas. Menurut saya kalau sudah punya niat baik, beradam untuk menghindari perbankan, menghindari utang, sudah jalani. Jalankan niat itu. Kalau saya gitu mas, ternyata memang kita nggak pernah nyangka rezeki itu datang dari caranya kita untuk mengafirmasi diri kita ya. Kita mampu ini, kita mampu. Kalau kita mampu insya Allah rezeki kita lancar seperti itu. Tapi pada saat kita memutuskan untuk ayo gimana enaknya ini, butuh modal di bank atau di apa, itu yang khawatir aja Allah perang ini ya. Iya, yang jelas saat kita tahu bahwa rezeki ini memang yang menentukan adalah Allah gitu kan ya. Dan saya yakin juga bahwa dengan kita menjalani kewajiban-kewajibannya kita itu, hak-hak kita itu pasti akan dikasih sama Allah itu. Artinya gini, saya itu baru menyadari bahwa saya kan pernah dengar kalimat ya mas, ada suatu pengajian yang menyadarkan saya, sholatlah kamu maka Allah akan memperbaiki segala sesuatu bahkan termasuk rezekimu. Kan begitu ya. Terus saya itu beranalogi mas, kita itu meminta sesuatu kepada orang tua saja harus menunggu orang tua itu ada. Misal saya minta HP lah misalnya, Bu, Pak, saya minta HP-nya, kan nggak mungkin orangnya nggak ada mas, orangnya kan harus ada dulu. Lah kenapa pada akhirnya saya tahu kalimat sholatlah tepat waktu? Karena ternyata mas, sholat tepat waktu itu Allah datang mas. Kalau saya beranalogi, ini saya ya, analogi saya, Allah datang di hadapan kita memuji di dalam bacaan sholat. Setelah itu kita berdoa, akhirnya kita diperbaiki mas. Segala sesuatu yang kita minta itu cepat dikabulkan. Karena Allah ada saat itu. Tapi pada saat kita menunda mas, bukan nggak dikasih, bukan nggak dikabulkan ya. Tapi lebih kayak, kamu meminta ke siapa? Allah udah pergi nih. Saya beranalogi gitu. Makanya pada saat azan itu kan menandakan bahwa Allah itu datang. Ayo, Allah datang ini. Ayo kita ke sana, kita meminta sesuatu. Orang tuamu datang ini. Penciptamu datang ini. Kayak gitu. Jadi memang itu yang saya tekankan sekarang mas. Dengan saya menjalani itu, dengan sholat tepat waktu, itu seakan-akan kayak alhamdulillah mas ya. Bukan lagi mengejar dunia. Tapi memang ritme dunia mengejar kita itu nyata mas. Tiba-tiba ada orderan dari yang tidak pernah kita sangka-sangka. Bahkan pada saat kita kesulitan mentok gitu ya mas ya, itu selalu ada jalan keluar mas. Begitu terus saat kita pasrah dan kita tidak menggantungkan orang lain. Karena saya menyadari juga bahwa Allah itu kan maha pencemburu mas. Kalau zaman dulu mungkin menyembah berhala menjadi sesuatu yang dosa besar gitu mas. Tapi sekarang yang terjadi adalah orang menggantungkan orang. Kalau sudah orang menggantungkan orang, manusia menggantungkan manusia, Allah merasa disisihkan, Allah cemburu, pada akhirnya kan permintaan-permintaan kita pasti akan tidak dikabulkan. Itu analogi saya sampai sekarang. Saya itu merasa Allah itu orang tua saya, Allah itu yang mengayomi saya, Allah itu yang yang mendatangkan semua rezeki ini mas. Sampai saya itu aku udah mau menggantungkan orang lagi. Sudah cukup Allah yang menjadi solusi seperti itu. Jadi masya Allah karena saya ada benar-benar kehilangan pada saat saya itu menggantungkan orang. Ya sama kayak tadi saya menggunakan uang bank untuk membangun bisnis saya, tapi ternyata malah nggak jadi, malah hilang, nggak tahu caranya gimana. Sering mas, ini cobaan yang luar biasa dan ini Masya Allah ya, ini menjadi titik sadar saya juga. Saat saya berkesempatan, alhamdulillah Masya Allah, saya diberikan kesempatan Allah untuk di Arab Saudi saat itu mas, untuk melaksanakan umroh. Saat itu saya punya populasi di atas 7.000 saat itu. Alhamdulillah dari 7.000 itu kan siap panen mas, kan sudah bertahap-tahap ya. Terus
kan saya kan lebih menggantung. Artinya menggantungkan itu gini. Istri saya itu bilang, Bi nanti kalau misalkan ini datang nanti tagihannya bayar. Oh tenang aja. Nanti kan kita kan ada bebek yang siap dipanen. Jadi uangnya ini nanti kita bisa bayar itu. Sebelum Yusri seperti itu bisa dibuat bayar ini bayar itu. Begitu saya di Mekah kan saya tuh dulu itu unik. Begitu ke Mekah itu tapi saya nggak beli paketan Mekah itu. Nggak beli paket roaming ya. Terus udah pokoknya pasrah lah. Saya mau niatnya ibadah. Ibadah setelah itu kalau di sana sampai sini kan jaraknya kan 4 jam ya mas. Setelah itu saya itu di hotel. Nah, kalau di hotel HP saya baru nyambung mas. Pakai wifi. Ada yang jaga kandang mas. Itu beberapa kali telepon. Ada kalau nggak salah 13-14 panggilan tidak terjawab. Wah ini nyapa kok tumben ini kan gitu. Begitu saya telepon, mas pripun ada apa? Ngapunten mas, ini masih ibadah saya di Mekah seperti itu. Pak ngapunten. Ini mau melaporkan aja, ini kayaknya ternak-ternak kita ini terserang mata biru. Kenapa? Nggak tahu Pak, tiba-tiba ada virus ini kayak gitu. Itu yang mana mas? Yang siap panen Pak? Wah ya sudah kalau begitu amankan mas. Kan kondisinya malam mas itu, jam 9. Otomatis tengkulak-tengkulak kan nggak ada yang datang ya mas malam-malam kan ya. Terus setelah itu ya sudah mas, pokoknya amankan aja yang bisa diamankan gitu. Terus paginya saya pas pagi mungkin di sana tengah malam, saya habis subuh ditelepon lagi, saya pulang setelah subuh kita pulang ke hotel, saya dibilangin sama yang jaga, Pak ngapunten, ini sudah mati separuh. Yang mana mas yang mati? Yang siap panen. Yang siap panen sisa berapa mas? Nggak ada Pak. Ya Allah. Hanya menyisakan waktu mungkin 3 atau 4 hari lagi mas saya panen mas. Uang itu bisa saya bayar untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi karena kita menggantungkan sesuatu di dunia mas, kita tidak pasrah sama Allah, diambil mas dengan caranya. Karena apa? Yang sekarang ternak saya itu sehat-sehat aja mas. Pada saat saya tinggal ya Allah, itu mas, itu titik dimana ya Allah ternyata Allah cemburu. Saat ini alhamdulillah pada saat kita pasrah dengan apa yang terjadi, selalu kita mengatakan bahwa yang terjadi ini udah ridhonya Allah semuanya. Mau kita berangkat, mau kita terlambat, mau kita terlaksana, mau tidak terlaksana, udah ridhonya Allah sudah. Pasrah aja sama Allah. Tetap ikhtiar, hasilnya serahkan aja sama Allah. Insya Allah yang terbaik sudah dikasih Allah itu yang terbaik. Tidak pakai ngenyang ibaratkan gitu. Yang jelas saya punya mimpi mas untuk bermanfaat, berwasilah untuk banyak orang. Terutama kalau di perusahaan kita kan pemberdayaan perempuan ya mas. Bermanfaat untuk pejuang-pejuang wanita ini yang untuk membiayai keluarganya, untuk juga bermanfaat untuk keluarganya, dan secara produk juga bisa membantu perusahaan-perusahaan kuliner, industri kuliner lebih mudah lagi. Juga ya pinginnya ya brand Yusri dikenal sebagai ungkepan nomor 1 di Indonesia mas. Saya Wijaya Prima Saputra, owner dari PT Yusri Prima Indonesia yang beralamat di Jalan Sulawesi, Perumahan Singgasana Rama, Blok C1 nomor 23, Kota Blitar, memproduksi bebek dan ayam kampung ungkep frozen siap saji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.